Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu di hari ini. Mari kita buka di dalam doa. Puji Tuhan. Bapa, kami sungguh ucap syukur, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami akan menjadi baik ketika kami selalu dekat dengan Tuhan. Kekuatan akan kami peroleh, hikmat akan kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, kesembuhan, kesehatan, berkat jasmani. Bapa, kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Sebab Engkau sumber pengharapan kami, sumber berkat itu. Engkau juga Allah penyembuh kami. Kami mau datang kepada Engkau setiap hari. Buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, saya benerin dulu, ini agak miring. Oke. Kita akan masuk hari ini untuk pembacaan Kejadian pasal 22. Mari kita pujikan satu pujian. Yes, Allah kita baik. Ditunjukkannya kasih setianya, amen, yang menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Oh, puji Tuhan. Dia sangat baik bagi kita. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yes. Haleluya. Allah kita baik, yes. Sungguh baik bagiku, dia baik bagimu juga. Karena kasih setianya, haleluya, bekerja dalam segala hal, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Padamu juga, dia nyatakan kebaikannya. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa saudara. Pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, nama Yesus. Dia baik, dia luar biasa, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia Allah yang baik. Puji Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 24.
Kita buka dengan Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 dengan judul kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Allah kemudian menguji ketaatan Abraham. Menguji di sini diambil dari bahasa Yahudi nisah, yaitu tasted kalau dalam bahasa Inggris ya, atau mengetes, menguji. Nisah atau tested yang juga berarti untuk membuktikan suatu kualitas. Atau ada arti yang lain untuk menolak bujukan untuk tidak melakukan kesalahan. Itu arti nisah atau tasted atau uji, diuji. Allah menggunakan kejadian ini untuk menegaskan karakter yang luar biasa atau yang excellent dari iman Abraham. Ujian ini adalah ujian yang sangat berat bagi Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dia dapat di hari tuanya. Mungkin baru beberapa tahun ya. Mungkin juga sudah 20-30 tahun, kita lihat nanti berapa sih umur Ishak ketika dia dikorbankan. Dia menikmati kehadiran dan kebersamaannya bersama Ishak, tapi anak ini sudah harus diminta untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Tanah Moria ada di daerah Yerusalem, dan orang-orang kafir atau orang yang tidak kenal Tuhan di Kanaan pada zaman perjanjian lama, mereka tinggal di situ. Mereka sering mengadakan juga praktek pengorbanan anak-anak mereka di dalam api. Jadi ini adalah suatu praktek pengorbanan anak mereka yang mereka masukkan dalam api sebagai korban bakaran itu kepada ilah-ilah mereka. Jadi orang kafir di Kanaan ini melakukannya. Dan mereka memberikan anak-anak mereka itu yang sudah dibakar sebagai makanan untuk ilah-ilah mereka. Suatu praktek yang sangat barbarik ya, yang dilakukan oleh orang kafir ini atau pagan ini. Allah menyuruh Abraham melakukan ini untuk melihat apakah Abraham akan berkomitmen kepada Allahnya. Seperti orang-orang kafir itu kepada ilah-ilah mereka. Allah ingin tahu kalau orang-orang kafir itu, the pagans, mereka bisa mengorbankan anak mereka kepada ilah yang tidak jelas. Apakah Abraham mau mengorbankan anaknya untuk Allah yang luar biasa, yang dia tahu, Allah yang kuasa, yang dia sembah. Nah, kita teruskan ayat ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan mengambil 2 orang bujangnya bersama Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Konfirmasi akan kepercayaan Abraham akan Allah terlihat dari itikadnya untuk bangun pagi-pagi dan menyiapkan segala sesuatu yang dia perlukan dalam perjalanan, dan juga untuk segala sesuatu bagi korban bakaran kayak kayu bakar, begitu dia bawa. Dikatakan pada hari ketiga perjalanan mereka, Abraham melihat tempat itu. Saudara, kita tahu Abraham berjalan dari Beersheba, di mana dia tinggal di daerah Yerusalem. Ya, antara mungkin dia tinggal di Beersheba pada waktu itu atau di Gerar, di tempat di mana dia bertemu dengan Raja Gerar Abimelek, ya. Di antara kedua tempat itu dia tinggal di sana. Dan ketika saya Google, jarak antara Beersheba ke Yerusalem itu sekitar 107-108 kilometeran. Dan dari map juga kasih tahu, dengan berkendaraan mobil sekarang ini, jarak itu hanya akan memakan waktu 1,5 jam. Ya, dari Beersheba ke Yerusalem. Tapi kita lihat dalam perjanjian lama ini sudah 3 hari perjalanan mereka. Abraham baru melihat tempat itu dari jauh. Masih juga dari jauh. Belum sampai ke tempat itu setelah perjalanan 3 hari. Ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini Abraham mengatakan kepada dua bujangnya untuk menunggu. Abraham membawa kayu bakaran dan memikulkannya itu kepada Ishak. Berarti Ishak sudah cukup besar dan kuat sehingga dia bisa memanggul kayu bakaran itu. Dan mereka masih harus berjalan cukup jauh juga. Tidak ada info jelas tentang berapa usia Ishak saat itu, tapi yang jelas dia bukan seorang anak yang muda lagi. Ada waktu yang cukup lama, saudara, antara Kejadian 21 yang kemarin kita baca ke Kejadian 22. Jenjang waktunya cukup panjang dari Kejadian 21 ke Kejadian 22. Karena itu pada awal di Kejadian 22 dikatakan setelah semuanya itu. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak dijelaskan setelah semuanya itu. Jadi Ishak membawa kayu dan Abraham membawa api dan pisau. Api di sini mungkin seperti obor begitu ya. Dan saya kira umur Ishak sekitar 30-an tahun. Dia bukan anak kecil lagi, tetapi seorang yang sudah dewasa. Kita bisa lihat bukti dari kepercayaan Abraham kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah mampu membangkitkan Ishak dari kematian. Sekiranya pun Ishak harus mati sebagai korban bakaran. Itu yang dia percayai. Karena itu ia mengatakan kepada bujang-bujangnya bahwa kami, Abraham dan Ishak, akan kembali. Suatu pernyataan iman yang luar biasa, saudara. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia memperkatakan imannya bahwa anaknya tidak akan mati. Atau kalaupun mati, Allah pasti mampu membangkitkannya kembali. Sehingga ia akan turun dari gunung bersama-sama lagi dengan anaknya untuk menemui bujang-bujangnya. Ishak bertanya, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Dan di sini juga Abraham dengan kepercayaan dan keyakinannya memperkatakan bahwa Allah akan menyediakan. Ya, iman itu harus diperkatakan di depan, saudara, sebelum sesuatu terjadi. Supaya sesuatu yang belum terjadi itu terjadi. Itu iman. Karena itu juga di sini, setelah Abraham keluar sebagai ujian, di sini memperlihatkan dia sebagai bapa orang percaya. Sungguh, saudara, siapa yang mau memperkorbankan anaknya? Apalagi harus disembelih, dipotong lehernya, terus dibakar jadi korban bakaran. Ratasi, tidak ada. Saya percaya tidak ada orang jahat pun, orang tua jahat pun tidak akan melakukan itu. Saudara, Abraham mengikuti semua standar prosedur untuk sebuah korban bakaran yang melibatkan pengorbanan suatu kehidupan. Alkitab tidak mencatat bagaimana perasaan Abraham dan Ishak. Tapi kita yakin Abraham pasti sangat hancur hatinya. Tapi dia pasti juga tidak akan memperlihatkan itu kepada anaknya. Dan Ishak juga pasti sudah mengerti dan pasrah. Dia pasti sudah tahu mendengar tentang pengorbanan anak-anak oleh orang-orang fasik. Dan juga dia tahu bahwa apa yang dia percaya kepada bapaknya Abraham, bahwa Allah yang menyuruhnya. Pasti ada suatu keyakinan sehingga ketika ia sudah terikat di atas mezbah, ia tahu bahwa dialah yang akan dikorbankan. Dan ia tahu bahwa Abraham bapaknya taat kepada Allah. Dan Ishak pun saya yakin dia mau taat kepada bapaknya. Jadi dia tidak berontak dan tidak kabur. Coba kalau kita bawa anak kita ke situ ya. Apalagi sudah besar, udah puluhan tahun umurnya. Pasti dia akan kabur, malah ditonjok mungkin bapaknya, nih kamu mau ngapa-ngapain aku ya gitu. Terus dia kabur lari, tapi kelihat ketaatan bapaknya Ishak turun kepada anaknya, ketaatan Abraham turun kepada anaknya Ishak, dan Ishak juga taat kepada bapaknya.
karena Abraham taat kepada Allah. Luar biasa saudara. Iman bapaknya, iman Abraham turun juga kepada dia. Sehingga Ishak pasrah. Ya, tidak takut, mungkin takut, tidak lari maksud saya, dan tidak berontak. Kita bisa bayangkan selanjutnya ketika Ishak mau menancapkan pisau dan membelah Abraham, maksud saya, mau menancapkan pisau dan membelah Ishak. Biasanya saudara, dalam penyembelihan ini untuk korban bakaran itu yang disembelih, yang dipotong itu lehernya, ya, karena dia harus seperti korban-korban animal, binatang yang halal, yang menurut pandangan orang Muslim dan juga pandangan orang Yahudi, binatang yang dipotong secara kosher itu lehernya harus putus, ya, sehingga darah semua keluar, karena darah buat mereka sesuatu yang tidak halal atau tidak kosher. Nah, ini juga yang akan terjadi. Abraham sudah menaruh pisaunya di atas leher Ishak mungkin saat itu, ya, hendak menyembelih dia. Dan setelah disembelih, dibakar. Tapi sebelum pisau itu menancap dan membelah Ishak, puji Tuhan, malaikat Tuhan segera memanggil dia. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Abraham lolos dari tes, dari ujian yang Allah berikan. Sekarang Allah tahu bahwa Abraham benar-benar takut dan taat akan Allah. Sampai anak satu-satunya pun dia akan relakan untuk disembelih dan dibakar sebagai korban bakaran. Ayah yang baik akan rela mengorbankan, tidak ada seorang pun, ya, apalagi ayah yang baik akan rela mengorbankan anaknya seperti itu. Di sini kita lihat Abraham sebagai orang yang benar-benar percaya, seorang yang beriman. Nah, kecuali mungkin ada ayah-ayah yang jahat, ya, yang main-main dengan kuasa jahat dan ilmu hitam. Kita banyak dengar mereka yang main-main dengan ilmu hitam. Ada yang harus mengorbankan anak-anak mereka sebagai tumbal kepada setan-setan itu. Nah, perkecualian. Tapi orang-orang bapak-bapak atau orang tua yang normal tidak akan mampu melakukan itu yang seperti Abraham mau lakukan kepada Ishak. Kita teruskan ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Seperti yang Abraham prediksi, Allah menyediakan seekor domba jantan yang berada di belakang Abraham yang tanduknya terjerat di semak-semak. Lalu Abraham mengambil domba jantan itu dan mengorbankannya sebagai ganti anaknya Ishak. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan ram, R-A-M, ya, ram, not lamb, bukan lamb. Ram atau domba jantan ini lebih baik kualitasnya daripada lamb, anak domba. Ram ini sudah sedikit dewasa dari anak domba karena itu sudah punya tanduk, ya, dan dagingnya juga tidak terlalu muda seperti anak domba. Jadi apa yang Allah sediakan untuk korban bakaran ganti Ishak adalah suatu yang lebih baik dari yang Abraham prediksi atau harapkan. Kemudian untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan kepadanya, Abraham menamakan tempat itu Tuhan yang menyediakan. The Lord will provide, atau disebut juga sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ayat 15,
Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, Allah melalui malaikatnya menyampaikan pesan kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan diingatkan lagi tentang keturunannya yang akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Dan keturunannya itu akan menguasai kota-kota musuh. Dan mereka akan diberkati. Dan keturunan Abraham di bumi ini termasuk kita akan mendapat berkat. Karena bapa moyang kita Abraham, dia mentaati suara Tuhan. Kemudian dikatakan Abraham dan Ishak menemui bujang mereka dan mereka kembali ke Beersheba. Kita teruskan saudara kejadian 22 ayat 20 sampai 24 tentang keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung dan Bus adiknya, Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hasso, Pildas, Yitlaf dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yaitu Tebah, Gaham, Tahas dan Maka. Saudara, kita masih ingat anak-anak Terah anak Terah ya, yaitu Nahor, Abraham dan Haran. Tapi kita tahu Haran meninggal sewaktu mereka masih tinggal di Ur Kasdim, tempat asal mereka. Dan anak Haran yang bernama Milka ini menikah dengan pamannya, yaitu saudara Abraham yang bernama Nahor. Yang berarti saudara ayahnya Milka juga. Ya. Dengan Nahor, Milka melahirkan 8 anak dan salah satunya yaitu Betuel. Betuel melahirkan Ribka. Tapi Nahor juga punya gundik yang bernama Reuma. Dan Reuma memberikan 4 anak kepada Nahor. Tetapi anak Betuel, cucu Milka, dan Nahor ini yang bernama Ribka, yang kemudian akan menjadi istri Ishak. Nanti kita akan sampai ke sana. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama saudara, Allah kita tidak pernah gagal. Ia Allah yang menepati janji. Ia Allah yang memberi kehidupan, bukan mengambil kehidupan, karena Dia adalah hidup. God is life and God is love. Allah adalah kehidupan itu sendiri dan Allah adalah kasih. Ada kalanya Allah menguji atau mengetes kita, tapi bukan dengan sakit penyakit atau kekurangan atau bencana. Sekali lagi saudara ingat, saudara dengar, ada kalanya Allah menguji dan mengetes kita, tapi bukan dengan sakit penyakit, bukan dengan kekurangan, bukan dengan bencana-bencana. Seperti ujian kepada Abraham, kita lihat tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada bencana. Tetapi ini disebut sebagai ujian iman. Saudara, ujian iman contohnya salah satunya tentang perpuluhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 10-11, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahak, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, dalam segala keberadaan kita, meskipun hidup kita pas-pasan, cukup dari hari ke hari, mampukah kita setia dan taat untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita? Ini salah satu ujian iman. Ya. Contoh lain, ujian iman. Allah mau menguji kesetiaan kita kepadanya dengan meminta kita menyisihkan waktu 1 jam saja sehari misalnya untuk membaca atau mendengar firman dan berdoa. Maukah saudara taat dan setia melakukannya? Ini ujian iman. Semua itu saudara untuk kebaikan kita. Setelah Allah tahu kita tahan uji, berkat akan dilimpahkan atas kita. Sama seperti dengan Abraham. Ketika Allah tahu iman Abraham, dia lolos ujian, lolos tes, kelimpahan datang atas dia. Contoh lain saudara, untuk lebih memperjelas bahwa ujian iman ini yang Allah berikan itu bukan tentang sakit penyakit. Allah tidak pernah menguji seseorang siapapun dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, dengan bencana-bencana. Semua yang buruk itu datang dari iblis karena Allah kita baik seperti nyanyian tadi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia selalu baik, dia selalu baik. Nah, contoh lain. Ketika ada panggilan buat kita untuk melayani, sedangkan kita mempunyai minat di bisnis atau untuk bekerja. Maukah kita taat untuk meninggalkan bisnis atau pekerjaan kita itu untuk menjadi hambanya dan melakukan pelayanan atau ministry? Ini yang terjadi pada saya. Sudah lama saya merasakan panggilan itu saudara, tapi saya masih tertarik pada dunia. Maksud saya tidak dunia-duniawi, tapi ya kebutuhan ya. Saya masih mau punya ini dan itu. Kalau saya jadi hamba Tuhan dan apalagi saya single parent ya, gimana saya bisa hidup? Kalau yang dipanggil itu dari satu pasangan, satu suami istri ya, salah satu jadi hamba Tuhan, masih ada satu lagi yang bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga begitu. Tapi kalau saya sudah sendiri, terus saya harus melayani, gimana saya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan saya? Ya, income-nya tidak ada atau belum jelas, tidak tentu. Gimana untuk bayar kredit rumah dan membayar kebutuhan sehari-hari? Ini yang menjadi pertimbangan saya begitu lama. Sudah lama Allah menggugat saya. This is the way, this is the call that I have for you. Tapi saya selalu berasional. Gimana Tuhan? Saya bisa hidup. Saya cuma sendiri. Kalau saya jadi pelayan Tuhan, bagaimana dengan kebutuhan saya yang lain? Tapi saudara, saya akhirnya taat. Ya, saya mau taat. Saya ambil langkah iman. Ini ujian iman yang Tuhan berikan kepada saya. Firman berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Saya pegang itu. Tuhan sudah buka jalan untuk pelayanan saya. Dan saya percaya dia akan pimpin saya sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Dan itu sudah Tuhan perlihatkan kepada saya. Saya sudah masuki pelayanan dan tidak pernah saya kekurangan. Tercukupi meskipun hanya hari ke hari. Meskipun saya harus menanggung sakit gigi sampai dapat dokter yang murahan. Tapi Tuhan membuat saya kuat dalam penantian itu. Dan iman saya semakin bertambah. Jadi saya tidak mengandalkan uang. Saya tidak mengandalkan orang. Kalau saya harus menanggung kesakitan itu sampai pada saatnya saya mempunyai appointment dengan dentist atau dengan dokter, saya bisa bertahan. Dan puji Tuhan, saya tidak merasakan sakit gigi yang terlalu amat-amat ya dalam penantian ini sampai tanggal 31. Itu karunia Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada jalan keluar. Nah itu saudara contoh dari ujian atau tes iman dan ketaatan. Tidak ada cerita di Alkitab yang mengatakan Allah memberikan sakit penyakit, kemiskinan, dan bencana-bencana untuk menguji iman seseorang.
Jauhkan itu dari pikiran saudara. Jauhkan itu dari hati saudara. Kita tahu Allah baik. Dia selalu baik. Sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, dan bencana-bencana terjadi dari banyak faktor saudara. Saya bisa buka di sini. Yang pertama, ada faktor manusia itu sendiri. Dari faktor manusia itu sendiri yang memilih gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya makan dan minum apa aja begitu ya. Terusnya tidur tidak teratur, kurang gerak badan, ya, kurang olahraga, males-malesan, stres karena berusaha dengan hikmat sendiri, terus bangkrut jadi stres. Ini bisa memberikan penyakit. Nah, ini karena faktor manusia itu sendiri. Yang kekurangan, miskin atau menjadi miskin, mungkin karena malas kerja. Tidak bisa atur uang, bergaya-gaya atau gengsi-gengsian, atau mereka main gambling atau berjudi, melakukan bisnis yang tidak jelas, tanpa ada hikmat. Jadi mereka tertipu atau rugi. Ini yang bisa membuat mereka miskin. Jadi faktor manusia itu sendiri yang bisa membuat mereka miskin atau dapat bencana dan dapat penyakit. Faktor kedua, mungkin adanya bloodline curse atau dosa dan kutub keturunan yang belum dipatahkan. Karena ada nenek moyang mereka dulu yang mengikat perjanjian dengan roh-roh jahat pada waktu itu. Nah, hal ini bisa mendatangkan sakit penyakit dan ikatan kemiskinan. Jadi harus ada pelepasan. Faktor ketiga, karena iblis mau menguji kita. Iblis mau menguji kita, bukan Allah. Karena dilihatnya kita semakin dekat dengan Allah, seperti Ayub, iblis mencari-cari cara untuk menjatuhkan kita, yaitu dengan memberikan sakit penyakit dan juga mengambil harta milik kita misalnya, untuk melihat apakah kita akan tetap setia kepada Allah atau tidak. Iblis yang hendak menguji iman kita dengan memberikan sakit penyakit, dengan memberikan kekurangan, kemiskinan, dan segala bencana saudara. Karena dia tahu kita semakin dekat kepada Tuhan. Pengen tahu nih, kok rohani banget sih dia. Coba aku kasih penyakit. Coba aku kasih ini. Aku kasih bencana. Aku kasih kekurangan. Gimana sih mau lihat apakah dia akan tetap bertahan setia kepada Allah? Itu iblis. Allah kita tidak demikian. Faktor keempat saudara. Faktor keempat. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, kemiskinan, bencana, sakit penyakit bisa terjadi. Orang yang tidak percaya pada Tuhan dan pada kebenaran akan hidup sesukanya, semaunya, seenaknya, dan melakukan dosa semena-mena. Jadi mereka hidup dalam dosa. Dan ini saudara, karena mereka tidak percaya, mereka melakukan dosa, ini yang membuahkan berbagai penyakit dan malapetaka. Dan faktor yang kelima saudara, faktor 5 karena dosa. Dosa ini mendatangkan banyak penyakit, kemiskinan, dan bencana. Ini mungkin hampir sama dengan faktor keempat, yaitu mereka yang tidak percaya atau kurang percaya. Karena itu mereka hidup dalam dosa. Tapi tidak sama persis. Karena ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya, tapi hidupnya baik. Hidupnya teratur, hidupnya berdisiplin, takut akan dosa, ada. Jadi ada juga orang yang tidak percaya Yesus, tapi hidup dalam suasana yang baik, secara fisikal, secara finansial. Tapi mereka missing atau kurang sesuatu, yaitu keselamatan, salvation, yang tidak mereka miliki. Karena keselamatan ada di dalam Yesus. Jadi dosa bisa mendatangkan penyakit, kemiskinan, dan bencana. Jadi saudara, jangan kita salahkan Allah untuk hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita gali ke akarnya, kita akan mengetahui bahwa segala sakit penyakit, bencana, kekurangan, kemiskinan itu terjadi karena we contribute to it. Kita mempunyai andil dalam hal itu, sehingga hal yang buruk itu terjadi. Saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya, kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk itu. Kalaupun hal buruk itu terjadi karena iblis yang mau menggoda mencobai kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Oh, haleluya. Karena itulah Allah
Karena itulah janji Allah dalam hidup kita. Kita adalah pemenang. Janji dan rencananya selalu baik dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Allah kita baik. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Kami mau setia dan taat, Tuhan, karena kami percaya akan janji-janji-Mu. Janji untuk masa depan kami yang penuh harapan. Terima kasih untuk Yesus-Mu, Tuhan, yang sedang Kau berikan buat kami, Tuhan, yang menanggung segala sakit penyakit kami, menanggung segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, dan juga sudah menanggung segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga Bapa untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan dan curahkan kepada kami untuk menyertai kami, untuk memberikan hikmat kepada kami, untuk memproteksi kami dari yang jahat. Terima kasih Bapa, biar kami terima Roh-Mu dan kami berjalan bersama Roh-Mu. Kami mau Roh-Mu tidak hanya berada di atas kami, tetapi di dalam kami. Karena kalau hanya berada di atas itu bisa dicuri dan diambil. Tapi kalau diam di dalam kami, itu menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Yesus. Aku berkati mereka Tuhan yang sakit saat ini, yang masih dalam kekurangan Tuhan, yang masih dalam pergumulan Bapa. Kami percaya Bapa, biar mereka masuk mencari akar dari semua itu. Mereka mengadakan pertobatan, mereka mengadakan pelepasan, dan mereka boleh meminta kesembuhan dan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka terima kesembuhan, mereka terima berkat, mereka terima kelepasan. Haleluya. In Jesus' name. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah beserta kita. Iman.